Saudara-saudara, 10 minggu sudah sejak tanggal 24 Maret kita beribadah dalam situasi darurat. Saat ini ada banyak orang dan mungkin kita salah satunya mulai lelah dan kehilangan harapan menjalani kehidupan karena beratnya tantangan kehidupan yang dialami. Oleh karena itu, inilah saatnya dalam ibadah yang Tuhan selenggarakan, kita dipanggil untuk mengingat bahwa ada Tuhan dalam pergumulan yang tengah kita alami. Mazmur 34 ayat 17 sampai dengan 18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Untuk itu, mari kita berdiri dalam menyambut kehadiran Tuhan. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, dalam Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28 bersaksi tentang bagaimana ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus meminta kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri kelak saat Yesus ada dalam kerajaannya. Yesus menjawab permintaan mereka dengan memaklumi bahwa pertanyaan itu lahir dari ketidaktahuan bahwa mengikut Yesus tidak menjanjikan kejayaan dan kekuasaan serta segala kenyamanannya. Sampai
Mari kita bersama menyatukan hati kita meminta pengampunan yang berasal daripada Tuhan, sehingga keberdosaan kita tidak menghalangi kebenaran firman yang hendak disuarakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, anak-anak-Mu datang berseru dan memanggil nama-Mu yang kudus. Ampunilah kami Tuhan, jikalau Engkau melihat betapa rapuhnya iman kami, sehingga begitu mudah kami menyerah dan kalah ketika pergumulan hidup menerpa. Ampunilah kami Tuhan, jikalau di tengah kesusahan iman kami menciut, sehingga kami menjadi egois dan melupakan panggilan hidup kami sebagai saksi Kristus di dunia. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami berhenti bersaksi karena sibuk menyelamatkan diri. Ya Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami mohonkan pengampunan daripada-Mu. Teguhkanlah iman kami, sehingga kami punya iman seperti batu karang di tengah terpaan gelombang kehidupan. Dan kini Bapa, kiranya Engkau bekerja berfirman atas kami, menyatakan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk bersuara dalam nama-Mu. Biarlah firman yang dinyatakan menjadi cara Tuhan meneguhkan iman percaya kami, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dalam namanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 dan pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang bersaksi kepada kita demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dan pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sabarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, menghayati dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga saat ini saudara ada dalam sukacita, sekalipun situasi sulit masih kita alami akibat wabah yang berkepanjangan ini. Saudaraku, pada bulan September 2019 yang lalu, ada sebuah postingan Twitter yang viral, yaitu postingan video pendek tentang seorang ibu yang marah-marah saat diberi tempat duduk di KRL. Kemarahan itu muncul karena si pemberi tempat duduk memanggilnya dengan sebutan nenek. Perasaan kaget pasti dirasakan si pemberi tempat duduk. Tidak terbayangkan olehnya maksud hati berbuat baik dan memberi hormat dengan sapaan nenek,
ternyata hal itu malah membuat dirinya mendapat masalah di depan umum. Saudara, dalam kehidupan memang aksi tidak selalu sama dengan reaksi, sehingga muncul banyak ketidakpastian dan hal yang tidak terbayangkan terjadi. Mungkin ada di antara kita saat ini yang bertanya dalam hatinya, kenapa manusia mengalami ketidakpastian, padahal bukankah hidup diatur oleh Tuhan? Jawabnya diberikan oleh Rasul Petrus dalam surat kepada orang-orang Kristen yang saat itu tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil semasa kekuasaan Romawi. Rasul Petrus menyebut ada satu sosok lain selain Tuhan yang juga hadir dalam kehidupan manusia, yaitu iblis. Sosok inilah yang membuat hadirnya ketidakpastian dialami oleh manusia. Lewat perbuatannya, iblis bertujuan membuat manusia goyah, bahkan tergoncang dan kemudian meninggalkan Tuhan dengan segala perintahnya. Dan Petrus mengisyaratkan pekerjaan iblis itu tidak satu kali akan kita alami, tetapi iblis terus-menerus mengintai manusia seperti singa yang mencari mangsa. Mengerikan, bukan? Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika kita tidak dapat mengenali mana pekerjaan Allah dan mana pekerjaan iblis. Saudaraku, kita harus akui memang sulit membedakan keduanya karena mereka hadir dalam tiap musim kehidupan kita. Mungkin jika sedang ada dalam keadaan baik, kita punya ketenangan untuk merenungkan dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup. Akan tetapi, saat ada dalam kesusahan yang melanda, disinilah seringkali kita merasa sulit untuk berpikir dengan jernih. Saya mengerti, ada dalam penderitaan dengan himpitan beban entah fisik atau psikis membuat kita seringkali dirundung kemelut karena kecemasan dan rasa takut yang menghantui. Saudaraku, ada dalam kemelut penderitaan juga dialami oleh orang-orang Kristen yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Kaisar Nero menebar kebencian kepada orang-orang Kristen, sehingga membuat banyak dari antara mereka mati dibunuh. Ada juga yang dijadikan tontonan untuk dimangsa binatang. Bahkan yang mengerikan, beberapa dari mereka mati dibakar untuk dijadikan penerang acara-acara yang dibuat oleh Kaisar Nero. Penulis surat memakai kata purosis atau seperti api siksaan saat ia menggambarkan dalam suratnya betapa hebat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen saat itu. Memang kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga penderitaan hebat mereka alami? Mungkin pertanyaan ini muncul saat mendengar kehebatan penderitaan mereka. Jawabannya tidak ada perbuatan yang salah. Mereka menderita dan mati hanya karena mereka percaya pada Yesus dan mengikuti ajarannya. Hanya itu. Mengherankan, bukan? Sebab rasanya tidak masuk akal ketika menjadi orang baik dalam keteladanan Kristus malah dipermasalahkan dan membuat mereka harus menderita dan mati dalam siksaan. Akan tetapi, Rasul Petrus mengajak mereka dan kita tidak menghabiskan waktu untuk terus-menerus merasa heran. Petrus mengatakan, janganlah kamu heran. Atau dengan kata lain, janganlah kamu tidak terima dengan penderitaan semacam ini. Sebab Yesus Kristus sendiri juga mengalami hal yang sama. Bukankah ia disalibkan karena melakukan banyak kebaikan dan menyuarakan kebenaran? Atau dengan kata lain, Yesus telah mengalami penderitaan yang tidak sepatutnya dia terima. Saudaraku, ternyata Rasul Petrus hendak menggeser fokus perhatian orang-orang Kristen saat itu dan kita semua saat ini. Dari perasaan menderita menjadi berfokus pada makna dari penderitaan itu. Rasul Petrus juga mengajak kita menghayati jalan salib yang telah Kristus tapaki. Sehingga dalam penderitaan yang kita alami, kita menyatu dengan Allah dalam karyanya di dalam Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku,
Ternyata menerima keberadaan penderitaan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak menjadi korban situasi, sebab kita tidak menghabiskan waktu meratapi diri. Dengan kata lain, menerima keberadaan penderitaan menjadi satu langkah iman bagi kita untuk membangun kehidupan spiritualitas diri kita agar lebih dekat dan semakin mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kegelisahan dan penderitaan yang kita alami. Rasul Petrus juga bahkan mengajak orang Kristen untuk belajar bersukacita dan berbahagia dalam penderitaan, sebab penderitaan itu datang kepada kita sebagai ujian iman. Pada poin ini, Rasul Petrus mengajak kita melihat bagaimana pekerjaan iblis yang mendatangkan penderitaan kepada orang-orang percaya dengan tujuan agar iman mereka goyah dan goncang, Tuhan ubahkan menjadi berkat, karena ketika mata kita tertuju pada Tuhan, penderitaan itu malah membuat kita semakin beriman dan semakin dekat dengan Tuhan. Wow, dahsyat bukan? Allah memang sungguh luar biasa. Saudaraku, penderitaan memang ada dalam hidup di dunia, di mana iblis juga bekerja. Tapi Tuhan tidak memanjakan kita, sehingga tidak selalu Ia meluputkan kita. Tuhan memilih mempercayai kita untuk mengalami penderitaan, sebab Ia tahu ketika Ia memberikan pertolongannya, maka kita mampu menghadapi dan bisa mengambil faedah dari penderitaan itu, sehingga kita kaya dalam iman dan menjadi pribadi yang tangguh. Saudaraku, saya mengerti, sekalipun kita tahu manfaat penderitaan, tetapi tetap saja menjalani penderitaan itu tidaklah mudah. Untuk itu, maka Petrus memberi kunci rahasia, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu beda loh dengan pasrah, sebab pasrah artinya sudah putus asa dan menyerah. Sedangkan berserah artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dengan berserah kepada Tuhan, kita tetap setia dan taat akan firman Tuhan saat menjalani hidup yang Ia perkenankan kita alami. Dan saat itulah kita mendapatkan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan untuk menghibur dan menguatkan kita, sehingga kita mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Disinilah kita telah benar-benar menyatu dengan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, saya mau mengajak kita melihat bahwa ketika kita menyatu dengan Allah, kita tidak hanya diberikan segala yang kita butuhkan, tetapi kita juga diajak menjadi kawan sekerja Allah untuk berkarya memampukan yang lain. Kenapa? Sebab sekalipun penderitaan setiap orang berbeda, namun sebagai manusia kita menghadapi gelombang kehidupan yang sama, di mana segala kemungkinan dan bahaya siap menyergap siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, kita harus membuka tangan untuk saling menolong, saling menguatkan iman, sehingga kita mampu melewati gelombang kehidupan dengan segala ancaman di dalamnya. Mari kita terus menyatukan diri dengan Allah dan berkarya bagi sesama untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, saat ini kami bersehati dengan Kristus Yesus Juru Syafaat kami. Kami berdoa bagi dunia yang sedang sakit. Banyak orang yang ketakutan, terperangkap kekhawatiran. Kami berdoa bagi orang-orang yang tengah lelah dan hampir menyerah. Lawatlah dan berikanlah mereka ketenangan. Dekap dan peluklah mereka dalam belas kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa, saat ini kami berseru memanggil nama-Mu, memohonkan kekuatan terpancar daripada-Mu bagi semua orang yang tengah berjuang, berusaha memulihkan keadaan dengan segala upaya yang bisa dilakukan. Topang dan berkatilah mereka, sehingga jerit lelah mereka tidak sia-sia, sebab pengharapan kami datang dari Engkau Sang Sumber kehidupan. Tuhan Allah Bapa, kami berseru dan berharap pada-Mu dengan iman dan keyakinan kami akan kasih dan kebaikan-Mu yang tiada berakhir sekarang dan selamanya. Untuk itu kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi nama Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian, Rasul Paulus menunjukkan keteladanan jemaat-jemaat di Makedonia. Untuk itu, mari kita memberi dengan sukacita, sehingga persembahan kita dikuduskan Tuhan menjadi bagian pekerjaan pelebaran kerajaan-Nya di dunia. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja, yaitu BCA 39130002268 atau virtual account 0717500 ditambah nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari MyBank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima, sehingga kami juga dapat membawa persembahan dalam rumah-Mu. Kuduskanlah hati dan hidup kami, begitu juga Engkau mengkuduskan persembahan kami. Jadikanlah hidup kami sebagai alat pelebaran kerajaan-Mu, seperti persembahan yang terkumpul di rumah-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia. Hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Saudara, hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut menghadapi tantangan kehidupan, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu saat kamu mewartakan Yesus bagi dunia. Pergilah dan wartakanlah Yesus dalam hidupmu, dan untuk itu terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
We satisfy your soul.